Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Haji Firmansyah dengan NPI 1422 000144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial eksak dan non-eksak. Persamaan diferensial eksak atau persamaan diferensial total memiliki bentuk umum sebagai berikut. Mx, Y dx plus Nx, Y dy sama dengan 0. Yang memiliki syarat yaitu turunan dari M terhadap Y harus sama dengan turunan dari N terhadap X atau hasil dari do M per do Y sama dengan hasil dari do N per do X. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas soal. Ini ada contoh soal, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dx plus 2x Y dy sama dengan 0. Lalu kita lihat terlebih dahulu persamaannya. Yang tadi Mx, Y dx plus Nx, Y dy sama dengan 0. Dengan diketahui di soal nilai dari Mx, Y dx yaitu ini. X kuadrat plus Y kuadrat. Ini nilainya. Lalu nilai dari Nx, Y dy yaitu 2y. Dan ini nilainya. Lalu langkah selanjutnya kita menurunkan M terhadap Y atau do M per do Y sama dengan N terhadap dx atau do N per do X. Untuk mengetahui persamaan tersebut termasuk persamaan diferensial eksak atau tidak. Maka dari itu kita uji keeksakannya, yaitu didapatkan dari nilai turunan M terhadap Y atau do M per do Y yaitu hasilnya 2Y. Dari penurunan nilai ini X kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya yaitu nilai dari turunan N terhadap X atau do N per do X yaitu 2Y. Dari nilai 2XY kita turunkan, maka hasilnya menjadi 2Y. Maka dari itu nilai dari do M per do Y sama dengan do N per do X yaitu 2Y sama dengan 2Y. Dan termasuk ke dalam PD eksak. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengintegralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Saya akan menggunakan atau mengintegralkan M terhadap X, yaitu persamaannya Fx, Y sama dengan integral M X, Y dx plus dy. Persamaan ini yang akan saya pakai, yaitu kita masukkan nilai Mx,
Y dx tadi yaitu x kuadrat plus y kuadrat dx. Lalu kita integralkan terhadap x karena ini fungsi dx. Maka hasilnya yaitu sepertiga x pangkat 3 plus xy kuadrat plus cy. Lalu selanjutnya mencari cy. Mohon maaf, ini c ya. Selanjutnya mencari cy dengan cara menurunkan hasil dari fungsi fx, y. Hasil ini kita turunkan nantinya terhadap y. Lalu menyamakan hasilnya dengan n(x, y). Sehingga persamaannya atau rumusnya yaitu n(x, y) sama dengan do per do y kali fx, y. Yang sudah diketahui tadi nilai dari fx, y yaitu sepertiga x pangkat 3 plus x y pangkat 2 plus cy. Lalu nilai dari n(x, y) tadi yaitu sudah diketahui sebesar 2xy. Lalu kita turunkan hasil dari fungsi fx, y terhadap y. Jadi kita turunkan satu persatu. X pangkat 3 kita turunkan terhadap dy, maka hasilnya 0. Karena tidak melibatkan y. Lalu kita turunkan x y kuadrat terhadap dy, hasilnya yaitu 2xy. Lalu cy terhadap dy, hasilnya c absen y atau turunan cy. Maka c absen y sama dengan 0. Sama dengan 0 karena didapat dari pindah ruas 2xy pindah ke kiri menjadi 0. Hasilnya c absen y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengubah hasilnya, lalu mengubah hasil integral, yaitu c absen y sama dengan 0. Untuk mencari cy-nya kita integralkan. Karena turunan itu kebalikan dari integral. Maka di sini didapatkan hasilnya yaitu cy sama dengan 0. Dari integral 0 dy. Integral 0 dy itu hasilnya 0. Lalu sehingga solusi umum atau penyelesaian umum dalam bentuk implisit dari PDX tersebut adalah persamaan fx, y sama dengan c. Kita masukkan fx, y-nya tadi didapatkan sepertiga x pangkat 3 plus xy kuadrat plus cy sama dengan c. Lalu cy tadi hasilnya 0. Kita masukkan. Lalu kita ubah ke lebih sederhana. Maka didapatkan hasilnya sepertiga x pangkat 3 plus xy kuadrat plus c. Berikut ini termasuk penjelasan saya mengenai persamaan diferensial bentuk eksak. Selanjutnya, persamaan diferensial non-eksak, yaitu apabila suatu persamaan diferensial berbentuk
MX, YDX plus NX, YDY sama dengan 0 dengan sifat do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Maka persamaan diferensial tersebut disebut dengan PD non-eksak. Lalu PD non-eksak ini dapat dijadikan ke PD bentuk eksak dengan cara mengalihkan PD tersebut dengan suatu faktor yang tepat yang disebut dengan faktor pengintegralan. Berikut ini bentuk umum dari faktor pengintegralan, yaitu Ux sama dengan E pangkat integral Px dx. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan soal atau persoalan PD non-eksak, yaitu yang pertama, menganalisis nilai dari turunan M terhadap Y atau do M per do Y, dan nilai dari turunan N terhadap X atau do N per do X dengan menguji keeksakannya. Yang kedua, yaitu mencari faktor integrasi mu X. Yang ketiga, yaitu mengalihkan mu X dengan persamaan yang akan diubah menjadi PD eksak. Yang keempat, yaitu menyelesaikan dengan metode eksak yang sesuai dengan penjelasan saya tadi. Saya akan menjelaskan PD non-eksak ini dengan contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa PD 3x plus 2y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0 adalah PD non-eksak. Kemudian tentukan faktor integrasinya sehingga PD tersebut menjadi eksak dan selesaikan. Langkah pertama yaitu kita tulis dulu bentuk umum persamaan diferensial. Bentuk umumnya yaitu MX, Y dx plus NX, Y dy sama dengan 0. PD umum. Dengan nilai dari MX, Y dx yaitu 3x plus 2y kuadrat sesuai di soal, dan nilai dari NX, Y dy yaitu 2xy. Maka dari itu kita menurunkan nilai M terhadap Y atau do M terhadap do Y. Maka hasilnya yaitu 4Y. Kita turunkan dari nilai 3x plus 2y kuadrat. Turunannya yaitu menjadi 4y. Lalu untuk nilai turunan N terhadap X yaitu hasilnya sama dengan 2y. Dapatkan dari menurunkan 2xy terhadap X. Maka didapatkan hasilnya do M per do Y yaitu 4y. Do N per do X yaitu 2y. Dan apabila do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka dapat disimpulkan persamaan tersebut termasuk ke dalam PD non-eksak. Dari persamaan soal di atas yaitu termasuk PD non-eksak.
dan bagaimana caranya untuk menjadikan persamaan tersebut menjadi eksak. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari faktor integrasinya terlebih dahulu dengan mu x. Rumusnya yaitu do m per do y min do n per do x per n sama dengan, yaitu diketahui tadi hasil dari do m per do y yaitu 4y, lalu dari hasil do n per do x yaitu 2y, maka hasil dari n yaitu 2xy. Lalu kita hitung hasilnya yaitu 2y per 2xy. Dari sini kita bisa coret y-nya, 2-nya kita bisa coret, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 1/x. Maka mu x sama dengan e pangkat integral 1/x dx. Maka dari itu mu x sama dengan x. Lalu selanjutnya yaitu mengalihkan mu x dengan persamaan yang akan diubah menjadi PD eksak. Rumusnya yaitu mu dikali mx dx plus mu dikali n x dy sama dengan 0. Lalu tadi persamaan didapatkan 3x plus 2y kuadrat dx plus x 2xy dy sama dengan 0 dikali dengan x. Hasilnya yaitu 3x kuadrat plus 2xy kuadrat dx plus 2x kuadrat y dy sama dengan 0. Hasil ini didapatkan dari mengalihkan x ini dengan ini. Selanjutnya yaitu setelah kita mengalihkan dengan mu x tadi dan didapatkan hasilnya yaitu 3x kuadrat plus 2xy kuadrat dx plus 2x kuadrat y dy sama dengan 0. Maka kita tentukan nilai mx, y dx-nya dan nilai n-nya, yaitu nilai m-nya yaitu 3x kuadrat plus 2xy kuadrat dan nilai n-nya 2x kuadrat y. Lalu kita uji keeksakannya dengan menurunkan nilai m terhadap y atau do m terhadap do y dan hasilnya 4xy. 4xy didapatkan dari menurunkan 3x kuadrat plus 2xy kuadrat terhadap y. Lalu selanjutnya yaitu menurunkan nilai n terhadap x atau do n per do x, didapatkan hasilnya yaitu 4xy. 4xy didapatkan dari menurunkan 2x kuadrat y terhadap dx. Maka dari itu persamaan do m per do y sama dengan
do N per do X, yaitu 4X Y sama dengan 4X Y. Dari sini sudah kita ketahui dan persamaan ini sudah menjadi persamaan diferensial bentuk eksak. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengintegralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Di sini saya akan mengintegralkan M terhadap X dengan rumus Fx, Y sama dengan integral MX, Y dx plus CY. Lalu kita masukkan nilai dari MX, Y tadi, yaitu 3X kuadrat plus 2XY kuadrat. Lalu kita integralkan terhadap X, karena ini dx. Dan didapatkan hasilnya X pangkat 3 plus X kuadrat, Y kuadrat plus CY. Langkah selanjutnya yaitu mencari CY. Ini mohon maaf, ini C ya. Saya salah tadi. Lalu mencari CY dengan cara menurunkan hasil dari fungsi Fx, Y terhadap Y. Lalu menyamakan hasilnya dengan Nx, Y. Sehingga didapatkan persamaan atau rumus Nx, Y sama dengan do per do Y kali Fx, Y. Yaitu nilai dari Fx, Y tadi kita masukkan, yaitu X pangkat 3 plus X kuadrat, Y kuadrat plus CY. Lalu nilai dari Nx, Y tadi yaitu 2X, Y. Selanjutnya kita turunkan hasil dari fungsi Fx, Y terhadap Y. Yaitu kita turunkan satu persatu. Mulai dari X pangkat 3 kita turunkan terhadap 2Y. Maka hasilnya 0. Karena tidak melibatkan Y. Hanya variabel X saja. Lalu X kuadrat, Y kuadrat diturunkan terhadap 2Y. Yaitu hasilnya 2X kuadrat Y. Lalu CY terhadap Y yaitu C absen Y atau turunan CY. Maka dari itu didapatkan C absen Y sama dengan 0. Dari perhitungan pindah ruas 2X kuadrat Y kita pindah ruas ke kiri. Maka 2X maka C absen Y sama dengan 0.
Mohon maaf sebelumnya, saya salah. Sebentar. Nilai N dari NE, Y itu 2X kuadrat C ya. Mohon maaf, saya salah. Ini ada kuadratnya. Sehingga nanti ini dipindah ruas ke kiri menjadi min, dan maka hasilnya C absen Y sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah hasil integral dari C absen Y sama dengan 0. Lawan dari turunan yaitu integral. Untuk mencari CY, maka kita integralkan, yaitu integral 0 dy. Maka nilai dari CY yaitu sama dengan 0. Sehingga solusi umum atau penyelesaian umum dalam bentuk implisit dari PD eksak tersebut adalah Fx, Y sama dengan C. Kita masukkan persamaan ini. Hasil dari Fx, Y tadi yaitu X pangkat 3 plus X kuadrat Y kuadrat plus CY sama dengan C. Lalu CY-nya kan tadi 0, kita masukkan, yaitu nggak usah dihitung. Maka hasilnya X pangkat 3 plus X kuadrat Y kuadrat sama dengan C. Ini merupakan bentuk sederhana. Bentuk sederhananya ini ya, sama dengan C. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.